Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adada halqika wa ridha nafsika wa zinata rarsika wa midada kalimatika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semua, kembali lagi dalam channel Sinau Baygon. Di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tema terkait dengan menyambut datangnya kematian yang dinukil dari kitab Masailul Janaiz, karya dari seorang ulama, seorang alim, yaitu Romo Kiai Haji Misbah bin Zain Mustafa Bangilan. Baik, kita mulai saja buka bersama-sama kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari yang kemarin. Kedadian utawa gelise metune ruh iku bisa dinyatakake nganggo sebab kang kasebut ngarep. Jadi kejadian atau cepat lambatnya keluarnya ruh itu bisa dinyatakan dikarenakan sebab-sebab yang telah dibahas di depan tadi, yang kemarin kita bahas. Jadi sedikit mengulang, ketika kesadaran seseorang ketika sakaratul maut hadir, itu ruhnya akan cepat keluar akan mudah keluar apabila apa yang dia pikirkan itu tidak lain hanyalah mengharap rahmatnya Allah Ta'ala, yaitu belas kasihan Allah Ta'ala, serta maghfirah dari Allah Ta'ala, serta dia ridho terhadap kematian dia. Allah mengambil seseorang itu ridho. Lan ora pilih-pilih menungso. Jadi kejadian terkait dengan kesadaran pikiran yang kemarin kita bahas itu berlaku untuk semuanya. Artinya laki-laki, perempuan, kaya atau miskin, itu semuanya mengalami seperti itu. Apa wong soleh utawa wong alim, pemimpin, guru thariqah, ahli ibadah, pedagang, petani, masyhur, wali, wong fakir, wong sugih, wong jimbil utawa wong kafir pisan, iku kabeh metune ruh suwe utawa gelise gumantung karo awal utawa orane, abote ati utawa orane. Ananging baline ruh menyang alame ya iku alam malakut. Wong kang katekanan pati sarana ngeget
Bentar, ini ada, kita ulangi ya. Kedadian utawa gelise metune roh iku bisa dinyatakake nganggo sebab kang kasebut ngarep, lan ora pilih-pilih manungsa, apa wong saleh utawa wong alim, pemimpin, guru thariqah, ahli ibadah, pedagang, petani, masyhur, wali, wong fakir, wong sugih. Jadi terjadinya sakaratul maut, kemudian cepat atau lambatnya ruh itu keluar, itu terjadi pada setiap orang. Jadi sekalipun itu orang soleh, orang alim, pemimpin, seorang guru thariqah, ahli ibadah, pedagang, petani, atau wali yang masyhur, atau fakir, atau orang kaya, itu semuanya mengalami ini tadi. Jadi mudah atau sulitnya roh itu keluar, itu tergantung pada saat sakaratul maut, kesadaran pikirannya ke Allah atau ke alam dunia ini. Wong jimbil utawa wong kafir pisan iku kabeh metune rohe suwe utawa gelis gumantung karo awal utawa orane, abote ati utawa orane. Ana ing baline roh menyang alam yaiku alam malakut. Jadi itu semua golongan-golongan tadi, profesi-profesi ini tadi, status sosial ini tadi, orang-orang ini tadi, itu termasuk orang kafir juga, itu semua mengalami keluarnya ruh. Lama atau cepatnya tergantung pada rela atau tidaknya. Jadi awal itu nggak rela atau tidaknya. Jadi awal utawa orane. Jadi tergantung apa? Hatinya itu rela apa enggak? Nah, itu. Beratnya hati atau tidak. Jadi ini masih terkait dengan hati itu rasanya melepas atau tidak. Ketika apa? Proses kembalinya ruh atau keluarnya ruh kembali pada alam, yaitu alam malakut. Lanjut, wong kang katekanan pati sarana ngaget krana dibedil, ditugel gulune, kegilis sepur lan liya-liyane, utawa nuju semaput, metune roh gampang lan gelis. Ini diterangkan bahwasannya orang-orang yang kedatangan kematian, yang didatangi oleh kematian dengan sarana ngaget itu tiba-tiba, jadi tanpa sakit, tiba-tiba mati. Misalnya karena ditembak, kemudian dipancung, atau istilahnya dipotong lehernya. Ini tidak disensor ya, keadaannya seperti ini. Kemudian tertabrak kereta api, ya, tertabrak kereta api dan lain sebagainya. Atau orang tersebut
mengalami pingsan. Pingsan itu bisa dikatakan dia koma, tidak sadarkan diri. Nah, kemudian dia mati, didatangi oleh kematian. Maka keluarnya ruh itu mudah dan cepat. Ini dikarenakan apa? Karena tidak ada ikatan pikiran pada hal-hal atau masalah-masalah yang sifatnya materi duniawi. Nah, sebab ora ana kesempatan mikir-mikir apa kang kumandil ana ing atine ana ing alam donya, senadyan wong fakir utawa wong kafir. Gandeng karo kahanan kang mangkene iki, Al-Qur'an lan hadis paring petunjuk supaya saben-saben wong Islam bisa urip kanthi ngelatih pribadi hingga gampang lan enteng nglepasake apa kang dadi kesenengan urip sawektu-wektu ana kaperluan. Krana saben-saben manungsa mesti mati. Allah Ta'ala perintah zakat. Yen wis bisa zakat utawa wong kang durung wajib zakat dianjurake supaya gawe sedekah lan nanjakake sebagian saking artone marang fakir miskin utawa kanggo kepentingan umum. Jadi ini artinya kenapa orang-orang yang mengalami yang didatangi oleh kematian, yang sebelumnya itu dia pingsan, dia koma, dia dibunuh atau dan lain sebagainya dengan sarana tiba-tiba yang ngaget tadi, itu keluarnya ruh itu mudah dan cepat. Itu dikarenakan tidak ada kesempatan lagi bagi dia untuk memikirkan perkara-perkara yang menjadikan hatinya itu terhubung atau tergantung atau terbelenggu terhadap perkara-perkara yang ada di dunia ini. Meskipun itu orang fakir atau orang kafir. Jadi mati secara tiba-tiba itu lebih memudahkan proses keluarnya ruh. Ya ini tadi karena tidak ada ikatan pikiran terhadap hal-hal yang sifatnya duniawiyah, lebih-lebih menjadi kesenangannya. Berhubung dengan keadaan yang seperti itu, keadaan yang ini tadi, perihal terpautnya hati terhadap dunia tadi, Al-Quran dan hadis memberikan petunjuk, memberikan perintah supaya tiap-tiap orang Islam berusahalah untuk bisa apa? Bisa hidup dengan melatih pribadi sehingga apa? Memudahkan dan meringankan melepaskan apa yang menjadi kesenangan di dalam hidupnya. Sewaktu-waktu ada keperluan. Jadi maksudnya seorang muslim itu sebisa mungkin dia harus belajar mensikapi dunia. Jadi kaya boleh, memiliki materi boleh, tetapi jangan sampai punya istri cantik juga boleh, punya suami ganteng juga boleh. Tetapi jangan sampai hal-hal tersebut, kesenangan-kesenangan tersebut menjadikan menjadikan diri kita lupa, karena hal-hal tersebut sudah masuk dalam pikiran kita dan masuk dalam hati kita. Jadi
apapun yang ada di sekitar kita yang menjadi kesenangan itu harus disikapi mulai sekarang. Sebab kalau semua hal tersebut itu sampai masuk di dalam hati kita, ya, akibatnya apa? Akibatnya ketika kita nanti mengalami sakaratul maut itu sangat susah, mengakibatkan susahnya dan lamanya keluarnya ruh dari jasad kita. Artinya ya kalau dalam bahasa tasawuf itu zuhud. Zuhud itu tidak menjauhi dunia, tetapi bagaimana mensikapi dunia ini agar apa? Tidak terkait, tidak masuk di dalam hati kita. Sehingga sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh kita dicabut itu mudah dan cepat. Allah Ta'ala memerintahkan agar kita berzakat. Nah, ini melatih. Ketika sudah bisa melaksanakan zakat atau mampu melaksanakan zakat. Atau orang yang belum mampu, belum bisa melaksanakan zakat, wajib zakat, itu dianjurkan agar bersedekah. Dan nanjake artinya membelanjakan atau mendistribusikan sebagian rezekinya itu, hartanya yang dia miliki itu istilahnya dibelanjakan atau digunakan untuk kepentingan-kepentingan orang-orang fakir dan miskin, atau untuk kepentingan-kepentingan umat atau umum. Jadi artinya apa? Artinya makna dari zakat, makna dari sedekah itu melepas rasa kepemilikan terhadap hati kita atas materi yang ada di sekitar kita. Jadi biasanya kalau kita punya gaji, kita punya uang, kita punya harta, kita punya apa, itu biasanya sangat terikat di dalam hati kita. Makanya makna dari zakat, makna dari sedekah itu adalah melepas rasa kepemilikan, bahwa semuanya itu hakikatnya itu adalah sumbernya dari Allah Ta'ala. Ini cara melatihnya seperti itu. Mensikapi dunia itu bukan hanya tidak bisa kita punya harta, kita punya uang, kemudian ini tidak masuk dalam hati kita. Lah itu tidak bisa. Tanpa kita latih dengan cara bersedekah, berzakat, infak, dan sebagainya. Zakat, sedekah, infak itu tujuannya untuk melepas keakuan, kepemilikan. Jadi hakikatnya semua dari Allah Ta'ala. Baik, lanjut. Dawai Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humuz zalimun. Tegese eling-eling he wong-wong kang padha iman, bisawa padha nanjakake sebagian saking apa kang wis tak paringake marang sira kabeh. Mumpung durung kiamat, kang ana ing dina kiamat iku ora ana dodolan, ora ana asih-asian, ora ana syafaat. Wong-wong kafir iku wong kang zalim. Artinya ingat-ingatlah he orang-orang yang beriman. Jadi ini ditujukan pada orang yang beriman. Kalau
tidak beriman ya tidak terkena ini pasal ini. Bisa. Jadi nanjakno sira kabeh. Jadi belanjakanlah terhadap kalian semua sebagian dari apa-apa yang sudah aku berikan kepada kalian semua. Aku maksudnya di sini Allah. Mumpung belum datang kiamat. Yang ada di hari kiamat itu nanti apa? Tidak ada jual beli, tidak ada rasa belas kasihan, tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan maksudnya. Orang-orang yang kafir itu benar-benar orang yang zalim. Nanti kalau kurang pas bisa dicari terjemahannya ya. Kang dimaksud nanjakake iku nanjakake marang kebagusan. Kaya ambantu utawa ambungahake wong fakir, miskin lan liya-liyane. Iku kabeh hikmah supaya aja kongsi awal ninggalake kesenengan urip ing donya kapan wis ngadepi pati. Jadi ayat ini merupakan perintah agar kita bersedekah, membelanjakan harta kita, membelanjakan rezeki kita yang diberikan dari Allah itu untuk kebaikan. Untuk kebaikan, untuk membantu, membuat bahagia orang lain, orang-orang fakir, miskin, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa dilihat dari apa, dicari di hikmah sedekah, itu ada. Tapi sejatinya ketika kita memberi itu sebetulnya mendidik hati kita agar apa? Tidak terpaut dengan materi harta dunia yang ada di sekitar kita. Jadi mobil mewah itu tidak bermasalah. Rumah yang bagus, yang mewah itu tidak bermasalah. Istri cantik juga tidak bermasalah. Uang banyak itu tidak bermasalah. Yang menjadi masalah adalah manakala hal-hal itu tadi, mobil bagus, rumah mewah dan sebagainya itu tadi, itu akan menjadi masalah manakala itu masuk di dalam hati kita. Nah, itu seperti itu kira-kira. Nah, mungkin untuk saat ini belum merasakan belum begitu merasakan, tetapi begitu nanti kita menghadapi sakaratul maut, nah, itu benar-benar kita akan merasakan bagaimana beratnya keluarnya ruh. Wah, sak mestine sampai mana tadi? Roh sebab kejaba perkara angel utawa gampange metune roh. Roh iku kapan wis mulai dicabut ya iku kang diarani naza. Menungso ne mesti ngrasakake sakaratul maut, tegese lorone ruh dicabut kang ora ana bandingane. Jadi terkecuali, jadi selain mengakibatkan sulitnya keluar roh itu ketika sudah mulai dicabut, yaitu yang dikatakan atau diistilahkan dengan istilah naza, manusia pasti merasakan sakaratul maut, artinya sakitnya ruh ketika dicabut yang tidak ada bandingannya sakitnya.
Tuh, jadi selain ini tadi ketika segala sesuatu dimasukkan di dalam hati terkait dengan perkara-perkara kesenangan dunia, itu selain membuat sulit keluarnya ruh, itu juga terkait dengan apa? Terkait dengan betapa sakitnya ruh itu dicabut nanti, yang sakitnya tidak ada bandingannya. Wasak mestine menungso ora bisa nyatake sakpira utawa kaya apa lorone wektu ruh arep metu, kapan ora ngelakoni. Nanging kapan wong iku gelem angen-angen temtu bisa ngukur utawa grayang. Ruh iku sumebar ana ing kabeh anggota lan bagian-bagiane awak utawa badan. Jadi sudah semestinya tentu tidak bisa manusia itu menyatakan atau mengatakan berapa atau seperti apa sakitnya keluarnya ruh menjelang keluar. Kapan juga tidak tahu kita menjalani itu. Akan tetapi kapan orang itu mau istilahnya berpikir, tafakur, merenung tentang ini tadi, kejadian kita dicabut nyawa tadi. Kapan? Tentunya orang itu bisa mengukur, bisa muhasabah, bisa berpikir, bisa merenung terkait dengan ruh manusia tadi. Karena apa? Sejatinya ruh itu menyebar. Jadi istilahnya tiap-tiap apa yang ada di tubuh kita itu terkait dengan ruh. Ruh bagaimana tidak bisa ditafsir. Tapi setiap anggota tubuh kita ini terkait dengan ruh tadi. Ya, makanya ketika ruh dicabut, itu seluruh anggota tubuh itu dari jari kaki sampai dengan kepala, rambut kepala itu sakit semua. Karena semua terkait dengan ruh. Nah itu sebagai bahan perenungan, gambarannya seperti itu. Kita tambah sedikit lagi. Yen kepengin weruh lorone metune ruh, coba dikira-kira. Upamane ana kang isih urip, nuli otote dicabut sangka anjaba. Dene oleh ora sambat, ora gembor-gembor, iki ora sebab ora lara, nanging sebab wis ilang sekabehane dayane. Rasa lara wis ngebaki kabeh bagian-bagian awake, hingga ngrangsang ana ing jantung atine. Cangkeme malih bisu. Nah ini bahasanya agak anu ya. Ini kemaluannya, ini kemaluan pria, ini mengkerut. Lan munggah matane malik. Sangga iku para ulama padha dawuh, pencabutan ruh nalika mati iku luwih lara ketimbang larane sirah dikeranji utawa awake diguntingi daginge. Nah, ini sebagai gambaran, coba dikira-kira atau dibayangkan. Seumpama ketika kita masih hidup, kemudian otot-otot kita, daging-daging kita dicabut dari luar.
Gambarannya seperti itu. Kemudian, jadi orang tersebut tidak akan sambat. Jadi dia tidak mengeluh, aduh sakit. Tidak berteriak-teriak, dia diam. Ini keadaan, menceritakan keadaan orang yang sekarat mati ya. Jadi diamnya orang yang menjalani sekaratul maut itu tidak sebab, bukan karena dia tidak merasakan sakit. Diamnya itu karena tidak merasakan sakit, tidak. Akan tetapi karena sudah hilang, sudah dihilangkan seluruh kekuatan dia. Jadi saking sakitnya itu dia bersuara apa? Tenaganya itu untuk menghadapi sakit itu sudah hilang, sudah habis, sudah minim. Sehingga apa? Untuk berteriak, mengaduh saja dia tidak mampu. Karena apa? Berteriak itu membutuhkan tenaga. Sudah tidak ada daya untuk berteriak. Karena rasa sakitnya sudah memenuhi seluruh bagian-bagian dari tubuhnya. Sehingga merangsang, berada di merangsang ke jantungnya atau ke hatinya. Jadi sudah hilang seluruh kekuatan. Jadi diamnya orang sekarat menjelang sekarat itu bukan berarti kok dia tidak merasakan sakit, tetapi karena saking sakitnya dia sudah tidak mampu lagi untuk bersuara aduh sakit dan lain sebagainya. Mulutnya menjadi bisu, efek dari ini tadi. Jadi mungkin untuk menggerakkan lidah, bibir saja sudah tidak mampu. Kemudian kemaluannya itu langsung tertarik ke dalam. Kemudian naik, matanya, bola matanya itu berbalik ke atas. Bahkan untuk mengarahkan bola matanya melihat kemana saja mungkin tidak mampu. Nah, sudah tidak ada daya. Maka dari itu para ulama memerintahkan pencabutan ruh ketika meninggal, ketika mati, itu lebih sakit daripada sakitnya kepala yang dipukul atau tubuh yang diguntingi satu bagian dari dimutilasi istilahnya. Itu lebih sakitnya sekaratul maut. Ini sampai di sini kita tambahi dikit lagi. Nuli ing mangsane menungso lagi ngrasakake sekaratul maut. Kang mangkono iku menungso mau diwerohake malaikat pati lan bakal dipethokake karo malaikat kang nyateti ngamal becik lan ngamal alone. Lan dituduhake panggonan kang bakal dadi panggonane apa neraka utawa suwarga. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kene, la yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masyuruhu wa hatta yara maq'adahu minal jannati awin. Tegese sira kabeh ora bakal metu saka donya iki utawa mati kapan durung apa iki ngeyakinake apa kang bakal dadi panggonane lan durung weruh apa kang bakal dadi pelungguhane yaiku swarga utawa neraka.
Jadi seiring manusia mengalami sakaratul maut yang seperti itu sakitnya, saat itu pula manusia ditampakkan atau diperlihatkan pada apa? Malaikat maut. Setelah itu juga bakal pertemukan pada malaikat pencatat amal, yaitu amal baik dan amal yang buruk. Dan kemudian ditunjukkan tempat nantinya dia akan bertempat, apakah di neraka ataupun di surga. Seperti halnya perintah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, la yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masyuruhu wa hatta yara maq'adahu minal jannati awinnar, yang artinya kalian semua tidak akan keluar dari dunia ini sebelum apa? Dinampakkan apa yang menjadi tempat besok. Jadi sebelum roh itu keluar itu akan dinampakkan, akan diperlihatkan tempat-tempat di mana orang tersebut bertempat. Nah, dan belum diketahui apa yang bakal menjadi tempatnya, yaitu surga atau neraka. Jadi sederhananya apa namanya? Jadi kita ini belum akan keluar dari dunia atau ruh itu dicabut sebelum kita ini dinampakkan tempat-tempat di mana setelah di dunia ini kita berada, bisa di dunia, bisa di neraka. Karena apa? Setelah mati kita akan berada di alam barzah, alam kubur, di mana alam kubur tersebut merupakan apa? Bisa menjadi jurang-jurang neraka, lubang-lubang neraka, ataupun taman-taman dari pertamanan surga. Jadi sampai di sini dulu pembahasan. Mohon maaf bila ada bahasa-bahasa yang kurang pas, karena ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini agak kaku. Jadi memang bahasanya Jawa lebih mengena dalam rasanya. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu kosakatanya agak kurang pas, tapi tidak apa-apa. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua, membawa manfaat, dan yang lebih utama adalah kita belajar mulai sekarang untuk mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Ketika sudah ada gambaran-gambaran terkait dengan sakaratul maut tadi, ya kita mempersiapkan diri kita, terutama apa? Terutama hati dan pikiran kita, kesadaran kita. Ya, bagaimana? Ya, belajar untuk melepas ruh sebelum benar-benar ruh kita ini keluar atau lepas dari dunia ini. Ya, kalau orang Jawa mempunyai istilah matio sadurunge mati. Jadi matilah sebelum mati yang sesungguhnya itu terjadi. Karena apa? Itu merupakan latihan, pembelajaran hati kita agar tidak terpaut, tidak terkait dengan dunia ini. Sehingga akibatnya ketika kita sakaratul maut nanti menyebabkan sulit untuk lepas, untuk keluar dari jasad. Sehingga apa? Sakitnya sakaratul maut itu benar-benar kita rasakan.
Jadi semuanya untuk meminimalkan itu, latihan-latihan kita itu untuk meminimalkan. Jadi agar mati cepat, lancar, kemudian sakitnya tidak begitu sakit. Begitu, ada salahnya mohon dimaafkan. Ada saran, komentar, masukan, silahkan diketik di kolom komentar. Banyak bahasa yang kurang pas, mohon dimaklumi. Dari saya, dari kami cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.